Hello, what's up Tojokis? Sekarang kita sudah bersama dengan Toyota Hilux Double Cabin tipe V 4x4 tahun 2020. Dan mobil ini sekarang mendapat penyegaran yang membuatnya seolah truk Toyota yang berasal dari Amerika. Lihatlah fascia depan ini yang seolah mirip dengan Toyota Tundra maupun Toyota Tacoma, sehingga membuatnya tampil lebih keren dan jauh lebih maco. Apa aja sih ubahannya selain tampangnya yang sekarang menjadi jauh lebih maco? Seniat apa interior dan eksteriornya? Kalau gitu yuk kita kupas luar dan dalam. So start your engine. Nah, Toyota Hilux, iya ini merupakan salah satu mobil yang cukup dependable dan reliable dari Toyota. Serta reputasinya itu lumayan legendaris. Karena ini merupakan salah satu mobil yang menolak untuk mati. Literally, iya. Kenapa? Karena pernah dicoba, di-abuse, disiksa, dan dipakai dengan sangat kasar. Dan dia masih terus hidup dan dia akan terus berjalan gitu ya. Itu yang pernah dicoba oleh Jeremy Clarkson di Top Gear. Dan ini merupakan iterasi terbaru dari si Toyota Hilux. Kalau kalian nonton video ini, pasti salah satu dari kalian itu lagi pengen banget mencari sebuah double cabin atau pickup truck gitu kan. Dan saat ini merupakan saat yang tepat banget bagi kalian untuk mengangkut si Hilux ini. Karena sekarang lagi ada KKB BCA X Blibli Autofest 2020. Di event KKB BCA X Blibli Autofest 2020 ini, kalian bisa banget dapat banyak promo menarik. Salah satu contohnya, bunga ringan mulai dari 2,99% aja. Plus, DP ringan mulai dari 20% aja. Dan gak hanya itu, kalian juga bisa dapat langsung ekstra diskon hingga 1,5 juta. Gokil nggak tuh? Dan gak hanya sekedar Toyota Hilux aja, ada 18 merek mobil lain yang juga turut partisipasi di acara KKB BCA X Blibli Autofest 2020. Karena itu, apapun keperluan mobil kalian, pastinya ada di sana. Dan selain itu, promo ini tuh hanya berlangsung dari 25 November hingga 2 Desember 2020. Jadi sangat limited slot. Don't miss out. So, tunggu apa lagi Blibli Friends? Bagi kalian yang tertarik untuk mengangkut Hilux ataupun mobil lainnya dan ingin partisipasi di promo KKB BCA X Blibli Autofest 2020, kalian bisa langsung cek link yang ada di bawah sini. Atau langsung ke description box di bawah karena semuanya pun ada di sana. Tinggal kalian klik aja gitu ya. Keren kan? Ingat ya guys, cuma Blibli yang bisa kasih banyak bonus untuk kamu karena kamu nomor 1. Eksteriornya terutama bagian depan terlihat mengadopsi desain DNA dari truk-truk USDM Toyota seperti Toyota Tundra maupun Toyota Tacoma yang membuatnya tampil lebih bold dan macho. Nah, Tojokis, sekarang kita lanjut buat ngebahas eksterior dari si Toyota All New Hilux tahun 2020. Well, it's not really all new, tapi ya dia lebih inline dengan desain truk-truk Toyota dari Amerika. Jadi sekarang dia udah nggak ala-ala truk ASEAN lagi ya. Dia tampil jauh lebih macho walaupun ukurannya sama aja dengan yang sebelumnya gitu. Di bagian sini juga ada third brake stop lamp yang sudah LED, ada garnish chrome yang sekaligus menjadi trunk opener berbentuk cepol seperti ini, dan badging masih ada badge Toyota serta Hilux di bagian belakang sini. Dan kebetulan unit ini itu varian yang flagship karena dia yang tipe V ya, karena Hilux kan ada 3, ada tipe E yang paling bawah itu masih pala kaleng, grill hitam, tipe tengah ada yang tipe G, dan yang flagshipnya ada yang tipe V seperti ini gitu. Dan di sini bumpernya dia masih besi. Jadi lagi-lagi masih inline dengan classic trucks dari Toyota. Kalau kalian pakai LCG cek tabrak ini, otomatis mobil kalian yang hilang puff gitu ya. Oke. Karena ini sangat kuat sekali kalau pengen naik gini. Itu bisa banget gitu. Benar-benar sudah dirancang seperti itu. Dan juga update terbesar di belakang sini pastinya adalah bagian taillights-nya. Karena khusus untuk tipe V seperti ini, striking banget kalau malam. Dia LED barnya model lazy eyes gini, bener-bener keren banget gitu. Walaupun memang lampu sein dia masih berupa bohlam biasa. Dan tentunya gak akan lengkap sebuah 4x4 double cabin tanpa adanya dekal 4x4 yang sangat besar di bagian bak belakang samping sini ya. Dan ini pun ada yang menarik di dekalnya, ntar kita jelasin di bagian interestingnya. Ke depan dulu, di sini ada kayak bed liner gitu yang plastik, jadi kalau kalian masukin barang dari samping dia nggak ngegores body.
Ada juga tralis di bagian sini untuk melindungi kacanya, walaupun kacanya memang belum ada rear defoggernya. Dan dia ada door handle dengan model grip type warna chrome seperti ini yang terasa cukup besar ya. Dan ini ya oke lah, kita cukup suka karena lagi-lagi menegaskan aura ala-ala Amerikanya. Dan juga pas naik kalian dikasih footstep di bagian bawah sini yang warnanya hitam dan dia cukup tangguh. Jadi kalau kita naik, dia tuh benar-benar bisa nahan badan kita dengan sangat luar biasa sekali. Dan ini lebar, jadi pijakannya tuh puas gitu. Nah, spionnya ini pun chrome lagi-lagi, tapi again we don't mind, terutama dengan warna hitam ini cukup bagus. Ada bagian marker samping stand di bagian sebelah sini, dan spionnya sendiri udah electric adjustment dan sudah electric retract. Dan tentunya untuk menegaskan bahwa ini adalah incredible Hilux, di bagian sini pun tetap dikasih badge Hilux yang nge-highlight samping dari mobil ini. Memang dari desain pelek dia bukan yang kekinian two-tone polish atau gimana, dia masih single tone, tapi at least dia berwarna kayak gunmetal gini, makanya terkesan tough dan macho gitu ya. Walaupun memang peleknya masih terkesan agak sedikit kecil karena dia secara ukuran itu ring 17. Dibalut dengan ban Yokohama Geolandar AT dengan ukuran 26565 R17. Pengereman di depan cakram tapi di belakang masih tromol, tapi berhubung ini mobil heavy duty jadi masih cukup dimaafkan gitu, tapi at least dia sudah dapat vehicle stability control, jadi ya udah cukup oke lah gitu. Dia udah jauh terlihat lebih gagah dan jauh terlihat ala-ala USDM gitu ya, terutama bagian grillnya ini benar-benar terinspirasi dari Toyota trucks yang ada di Amerika sana gitu, besar, bold, dan in your face. Bentuk grill sendiri ini terinspirasi dari Toyota Tacoma. Bagian ini chrome-chroman yang ada di grill ini terinspirasi dari Toyota Tundra. Jadi Tundra plus Tacoma ditaruh di depan Hilux. Kemudian bumpernya, ya memang dia masih body color semua, nggak ada kayak skid plate atau apa-apa, tapi kan mobil ini lebih ke function, jadi kita masih cukup maafkan. Walaupun tetap ada aksen-aksen di bagian samping sini. Fog lamp housingnya, dia berwarna gloss black dan ada hiasan chrome-nya yang berbentuk seperti cula gitu. Jadi kayak wah benar-benar tangguh gitu ya, seperti ini. Dan juga kita masuk ke bagian perlampuannya. Di sini pun seperti yang kalian lihat, di bagian bawah ini sudah mengadopsi LED fog lamp. Jadi dari atas ke bawah sudah putih semua, nyalanya really nice gitu ya. Untuk yang G ke bawah, itu masih multi reflektor halogen biasa. Tapi untuk tipe V, ini sekarang udah LED by beam dengan desain yang sangat intricate dan modern seperti ini ya. Walaupun dia belum ada DRL, kalau kalian nyalain, ini masih belum ada yang nyala. Lampu senja itu strip LED yang di bagian sini. Kemudian lampu besar dan high beam, itu by beam di proyektor LED di tengah sini, dan lampu sein ada di garis LED di bagian samping sini yang ada emboss Hilux-nya juga gitu. Jadi lampunya terkesan 3-dimensional dan terkesan sangat-sangat high-tech gitu. Dan secara overall, menurut gua tampang dari si Toyota New Hilux 2020 ini seolah mendapat suntikan darah dari truk-truk Toyota yang ada di USA gitu ya. Dan itu bukanlah hal yang buruk karena walaupun bodinya kecil, asalkan dia gagah, dia tentu masih bisa mengintimidasi orang-orang di jalanan yang ada di Indonesia. Interior walaupun didominasi dengan material hard plastik, namun secara desain ia tampil cukup mewah untuk ukuran double cabin. Dan karena ini tipe V, jok sudah kulit dan head unitnya sudah touchscreen. Pintunya terasa cukup hefty, khas dengan budget Thailand, dan mau naiknya emang kerasa cukup tinggi gitu ya. Tapi untungnya di bawah itu ada footstep gitu yang bisa kalian injek, itu terasa cukup solid. Dan untuk naiknya ada bantuan grab handle di bagian sini, jadi terasa jauh lebih gampang. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys interior dari si Toyota Hilux pickup truck tahun 2020, dan ini yang tipe V alias tipe yang paling atas. Sebelum kita bedah interior dan fiturnya, seperti biasa kenalan dulu dengan kuncinya. Kuncinya itu kurang lebih seperti ini. Nah, dia masih pakai Toyota flip key ya, jadi seperti ini ada tombol seperti ini gitu. Jadi memang belum keyless go. Di baliknya ada 2 buah tombol untuk lock unlock, udah dicolok di kolom steering seperti ini. Dan kita pengen denger dulu suara mesinnya. Nah, Auto Junkies, untuk urusan dapur pacu memang mesin dari Toyota New Hilux 2020 ini masih menggunakan mesin yang serupa dengan yang pre-facelift ya, karena mesinnya sendiri cukup reliable, yaitu 2GD FTV 2400cc turbo diesel inline 4, tenaga 150 horsepower dengan torsi 400 Nm, yang dimake ke transmisi 6-speed automatic berpenggerak 4x4. Akselerasi 0-100 jatah dalam waktu kurang lebih 13,2 detik yang not impressive, tapi konsumsi BBM-nya cukup baik, ada di 1:12. Not bad. Lagi-lagi khas dengan Toyota yang
sekelas ini gitu ya. Ini tuh semua dari build quality sebenarnya udah cukup oke, walaupun emang semuanya masih penuh dengan hard plastik. Jadi di dashboardnya sama sekali nggak ada soft touch materials. Glove box dia model yang twin, jadi ada atas dan ada bawah, sudah soft opening semua, really nice. Dan ke bagian tengah ini lubang AC desainnya gitu-gitu udah lumayan dinamis ya, jadi kayak tipis-tipis, di tengah ada jam, ada hazard. Dan bagian head unitnya ini sebenarnya udah lumayan kekinian karena head unitnya itu mirip seperti yang kita temukan di Toyota Agya facelift yang TRD-S gitu ya. Jadi ini udah lengkap. Jadi kalau kita ke menu dia ada iPod, ada aux, ada Bluetooth teleponi, AV off, udah bisa Bluetooth audio juga, desk gitu ya. Dan untuk ini udah ada M Toyota juga dan USB-nya. Jadi semua pun sudah lumayan oke gitu. Ke bawah masuk ke zona climate control yang dihiasi dengan panel black glossy seperti ini terasa cukup mewah ya. Dan climate control pun sudah digital lengkap dengan auto climate. Walaupun dia memang masih single zone, tapi at least dia udah ada heaternya, jadi udah cukup oke lah. Ke kanannya di sini ada electronic transfer case yang di model puter gitu, dan di sini pun ada 2-wheel drive high, ada 4-wheel drive high, dan ditekan lagi ada 4-wheel drive low. Jadi ini bisa shift on the fly, kalian bisa sambil jalan kecepatan rendah, nggak perlu berhenti untuk mengubah transfer case-nya dari 2-wheel drive menjadi 4-wheel drive. Nah ke bawah lagi, di sini ada beberapa row of buttons yang sayangnya banyak banget blank switches-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 yang entah kenapa gue pertanyakan karena ini adalah tipe paling atas dari Hilux-nya gitu. Di sini mungkin kalian bisa pakai untuk taruh button sendiri gitu ya, untuk taruh winch, taruh lampu besar di atas, taruh segala macam gitu ya. Mungkin geng wiu, taruh strobo gitu. Bisa langsung dialih fungsikan buttons yang ada di sini. Nice. Ada tombol untuk matiin vehicle stability control dan ada diff lock-nya. Sisanya kanan dan kirinya pun ada 2 buah 12 volt socket yang kalian bisa pakai untuk ngecharge, untuk termos, untuk segala macam keperluan kalian camping gitu. Ini pun bisa seperti itu. Open storage di bawah sini ada 2 buah cup holder, dan ke belakang kita masuk ke bagian transmissionnya yang masih gate type seperti ini, dan dia ada manual shift mode gitu ya. Walaupun memang dia tidak bisa diaktifkan via pedal shift, jadi dia nggak punya pedal shift, dia hanya ada bagian di transmisi sini saja. Di kanannya ada 2 buah tombol, ini seperti yang di Innova Reborn dan Fortuner, ada Eco Mode dan ada Power Mode. Armrestnya di sini pun sudah dilengkapi dengan kukulitan yang empuk juga sama seperti joknya, yang di dalamnya bisa kalian taruh hal-hal yang kalian pengen sembunyikan. Nah, jadi kukulitannya itu nggak hanya di sini, bahkan sampai jok. Ini kan yang tipe tertinggi ya, Hilux V. Ini sudah kukulitan seperti ini gitu, dan ini pun pengaturannya secara passenger dia masih manual, driver dia sudah elektrik. Jadi dia ada sliding, ada reclining, dan ada seat height adjuster 2 arah gitu ya. Jadi ya udah cukup oke lah. Setirnya udah dilapis dengan kulit. Ini modelnya yang palang 3 typical Toyota ya, seperti Fortuner, Innova, mirip-mirip semua gitu. Modelnya tuh chunky bold kayak gini. Dan ini pun pengaturan masih manual, tapi at least sudah lengkap, sudah bisa tilt dan sudah bisa teleskopik juga. Nah, tombol di setir juga udah lengkap. Jadi sebagian kiri sini ada untuk audio steering switch lengkap dengan Bluetooth teleponi dan voice command. Di bagian kanan ada untuk pengaturan MID. Iya, jadi MID itu di sini, dan ini MID itu sama seperti Fortuner baru yang pernah kita review di sini ya. Jadi selain dia yang biasa tuh ada digital speedo, ada kilometer per liter gitu-gitu buat bahan bakar, ada range, dia juga ada kemiringan sudut ban. Jadi kalau kalian putar-putarin kelihatan di sini ya kayak berapa miring sudut kalian. Jadi kalian udah nggak bakal parkir dengan ban keadaan miring lagi kalau kalian lihat ini gitu. Dia power window oke, dia memang belum all auto, jadi auto baru hanya di bagian driver aja. Di bawah ada tempat penyimpanan untuk botol, dan di belakangnya untuk map dan lain-lainnya gitu. Termasuk ada itu ya reflektor yang di bawah untuk menjadi penanda kalau kalian buka pintu di pinggir jalan. Di atasnya lagi di situ kelihatannya kalau sistem IC juga udah dikasih tweeter. Jadi ya oke lah untuk ukuran double cabin, lagi-lagi dikasih. Ini kan fitur pemanja gitu kan. Udah cukup menyenangkan. Nah, masuk ke bagian belakang, walaupun dia sama tingginya dengan depan, at least aksesnya cukup mudah karena pintunya terbuka hampir 90 derajat. Dan ini tetap ada footstep di bagian bawah yang cukup lebar untuk kita injek gitu. Ini sturdy banget, sekaligus ada grab handle di sini yang bantu kita naik ke dalam gitu. Nah, jadi ini tadi rasa duduk di baris kedua dari si Toyota Hilux pickup truck tahun 2020. Gua tingginya 170 cm, ini udah posisi mengemudi gua. Di sini gua legroom tersisa kurang lebih 8 jari. Headroom juga cukup lega, dia masih ada kurang lebih 5 jari karena kan dia nggak ada sloping-slopingnya sama sekali. Dia cukup lurus gini aja gitu. Dan kalau sebenarnya kalian pengen bawa 3 orang, tetap ke bagian middle headrest di sini yang kalian bisa naikkan. Dan juga walaupun dia 4-wheel drive, kalian bisa lihat di sini humpnya itu masih acceptable banget. Jadi
Dia memang lebih tinggi dari kanan kiri, tapi ini masih sangat-sangat acceptable. Nggak yang benar-benar tinggi banget gitu ya. Memang akan jauh lebih nyaman kalau kita hanya berdua di belakang sini. Karena kalau hanya berdua, tentunya di bagian sini kita bisa turunin armrest tengah, yang juga di sini terdapat 2 buah cup holder gitu ya. Di sini armrestnya pun tetap empuk. Jadi kalau begini kita benar-benar terasa lebih nyaman. Soal penyimpanan, ada seat back pocket di bagian belakang kursi keduanya, ada hook lagi-lagi di bagian belakang kedua kursinya ini, jadi kayak kalian bisa gantungin belanjaan di sini. Dan juga di bagian pintu itu tetap ada tempat penyimpanan botol, sekaligus ada ruangan lagi buat di belakangnya. Pintunya pun sama kayak yang depan, jadi tetap terasa sedikit mewah. Ada aksen silver di bagian samping situ, dan juga tempat kalian taruh tangan itu tetap ada soft pad lengkap dengan stitching berwarna putih. Dan ini pun airbags tentunya sudah lengkap, bahkan sampai curtain dan sampai side airbag pun sudah ada. Double cabin kan rata-rata biasanya kan kayak tegak gitu kan. Ini ya ya memang agak tegak, tapi nggak yang tegak sampai menyiksa gitu. Gue masih bisa jalan pakai ini dari Jakarta ke Bandung, and I still feel fine ya, nggak masalah gitu ya. Dan tentunya apalah arti sebuah double cabin tanpa ngomongin bak bagian belakangnya ya. Karena pastinya kalian yang pengen beli pickup truck seperti ini, pengen punya at least bak yang kalian bisa pakai untuk ngangkut barang, off-road, dan kegiatan utility lainnya gitu. Akses baknya ada di bagian belakang sini, di handle model cepol yang disambung dengan joint letter L seperti ini ya. Nah, jadi kurang lebih begini bak dari si Toyota Hilux pickup truck tahun 2020 yang varian double cabin. Karena kan dia ada juga yang varian single cabin, dan memang ukuran baknya itu berbeda. Walaupun dia double cabin, tapi at least baknya ini masih dengan ukuran yang sangat wajar banget. Iya, bukan yang terlega di kelasnya, tapi ini masih sangat capable. Panjangnya dia sekitar 1,5 meter, lebarnya juga sekitar 1,5 meter, jadi baknya itu hampir persegi ya, dengan tinggi yang kurang lebih 0,5 meter. Jadi udah cukup oke banget. Di sini pun kalian tetap dapat ini pelapis deck yang terbuat dari plastik yang rugged kayak gini ya, dengan emboss Toyota yang sangat besar di sebelah sananya gitu ya. Jadi unmistakably a Toyota. Fitur di belakang sini nggak ada apa-apa, dia cuma ada tethering point 4 buah yang kalian bisa ngikat sesuatu, misalnya ngikat ban atau ngikat apa, terpal gitu, di sini itu masih bisa. Untuk utility, untuk durability, dan untuk usefulness, Hilux ini masih sangat banget recommended. Dan tentunya karena dia Toyota, it's incredible. Walaupun sekarang mukanya sangar ala Amerika, namun karena bodinya masih ala ASEAN, pasti ada aja yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di New Toyota Hilux 2020. Untuk di tipe V seperti yang kita bahas kali ini, itu kan kelihatan ya kalau dia fog lampnya sudah LED dan headlampnya juga sudah LED. Jadi nyambung gitu, sama gitu ya, seragam. Tapi untuk tipe yang di bawah-bawahnya, contohnya seperti tipe G, dia fog lamp sudah LED, udah nyala putih gitu. Tapi bagian headlamp atas dia masih kuning gitu ya. Jadi canggihan fog lampnya dibanding main beam-nya gitu. Itu agak, menurut gua agak gimana ya gitu. Di sini itu ada spot untuk engine start stop button. Iya, jadi spot untuk engine start stopnya ada, namun untuk varian teratas tetap nggak dikasih gitu. Jadi agak disayangkan, kayak PHP gitu ya. Hilux ini udah macho, keren, tampil ala Tundra dan Tacoma, tapi ada satu hal yang bikin dia terlihat lucu, imut gitu ya, yaitu bagian ini antenanya. Dia masih pakai model short pole dengan ulir-ulir yang terlihat seperti es krim twister gini ya. Dan ini lucu banget, bikin dia kelihatan kayak RC. Dan ini bisa dikedepanin, jadi bisa buat shoot laser beams, pew 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 gitu. Frickin' laser beams attached to their heads. Namun tenang, karena ia nggak akan diberi julukan Incredible Hilux kalau nggak memiliki hal yang menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di New Toyota Hilux 2020. Hilux ini juga cukup niat untuk memberikan emboss Hilux di part-part bodinya ya. Selain di lampu depan ada, di lampu belakang sini juga ada emboss Hilux. Dan bahkan di keempat mud flapnya di bawah sini, di belakang dan di depan, itu ada emboss Hilux seperti ini ya, yang membuat mud flap ini jadi khusus gitu kesannya untuk mobil ini, nggak kayak mud flap tempelan universal. Jadi ini adalah effort yang menurut gua patut diapresiasi. Tadi kan gue bilang ada yang menarik di bagian decal 4x4 di pojok belakang sini ya, yaitu biasanya kan decal kan apa sih, kayak paling flat stiker aja gitu kan, atau warna hitam, warna putih, atau paling mentok-mentok two tone gitu. Untuk yang ini, selain dia two tone, dia tuh efek brushed aluminium. Ya ini jadi decalnya itu walaupun dia stiker, tapi stikernya tuh ada efek metal ya, kayak brush metal gini gitu, yang bikin dia kesannya tuh makin macho dan makin tough.
dan stiker ini terkesan nggak kayak tempelan doang. Hilux emang dia kan bawaannya tuh punya eco mode dan power mode di bagian sini ya, sama seperti Innova maupun Fortuner. Tapi di bagian head unit ini ada quirk yang sama seperti yang kita temukan di Agya TRD. Iya, jadi dia tuh ada pilihan di head unitnya, pengen normal, simple, atau sport. Ini tampilan normal seperti ini. Dia kayak biru-biru khas dengan head unit Toyota kekinian gitu ya. Nah, kalau kita ke menu, terus kita ke sistem, terus kita ke user interface, dan kita ke background. Nah, ini ada pilihan normal, simple, dan sport. Simple itu mirip kayak minimalis gitu ya, atau kayak eco gitu. Kalau kita pilih simple, nah dia akan tampil ala-ala carbon minimalism seperti ini gitu. Ini suka orang-orang yang orang dewasa gitu yang simple. Tapi kalau misalnya kalian pengen lebih racing gitu, kalian bisa ganti ke sport, dan maka interface-nya langsung seperti Lexus LFA ya, yang bisa geser ngik gitu. Sport. Ooh yeah. That I like. Ini seperti rev counternya LFA, membuat kalian yang bawa Hilux sehari-hari kemana-mana gitu ngelihat ini gitu kan, wow, I feel like an LFA gitu, terasa lebih racing. Ini ditambah power mode, kelar. Yaks. Oke. Nah, jadi kalau begitu aja sedikit fun impression kita mengenai si Toyota Hilux tipe V 4x4 double cabin tahun 2020. Dan mobil ini menurut kita tuh bisa banget kalian andalkan jika kalian mencari sebuah double cabin yang memiliki reputasi dan durability yang tidak terkalahkan. Iya, mobil ini udah disiksa, dihancurkan, dan dia akan terus bangun dan melaju kembali sesuai yang pernah dites oleh Jeremy Clarkson gitu ya. Jadi ini benar-benar sebuah legend di kalangan trucks gitu ya. Nah, untuk si Hilux ini kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Mas Dian dari Toyota Yosudarso. Kalau kalian pengen butuh Toyota, butuh test drive, butuh SPK, atau butuh konsultasi mengenai produk Toyota yang ada, langsung ya kontak Mas Dian di kontaknya yang di bawah sini atau di Instagramnya harus sebelah sini. Semua keperluan Toyota bisa banget kalian percayakan ke Mas Dian gitu. So, thank you banget ya Mas Dian. Dan tentunya nggak sebatas Toyota aja. Kalau kalian lagi pengen minang mobil Hilux ini ataupun merek-merek lainnya gitu ya, seperti yang gue bilang tadi di awal, sekarang tuh kesempatan yang tepat banget karena lagi ada KKBBC ya, X Blibli Autofest 2020. Di sana kalian bisa dapat promo-promo yang cukup menarik. Seperti contohnya ada bunga ringan mulai dari 2,99% aja, kemudian DP ringan mulai dari 20%, serta langsung dapat ekstra diskon hingga 1,5 juta. Jadi top banget lah gitu ya. Kalian bisa langsung cek link yang ada di bawah sini atau langsung ke bagian description box di bawah gitu. Jangan sampai ketinggalan karena promo ini hanya last dari tanggal 25 November hingga 2 Desember 2020. Jadi benar-benar limited banget gitu ya. Semua mobil kalian yang perlu kalian perlukan, ada 18 merek selain Toyota ini juga bisa kalian temukan di Blibli Autofest 2020. Ingat guys, cuman Blibli yang bisa kasih kamu banyak bonus karena kamu nomor 1. Yaks, thank you juga ke KKBBC X Blibli Autofest. Dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Laknas Auto Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknas_aja di sebelah sini, supaya kalian bisa langsung up to date dengan mobil yang kita review, fun fact otomotif, dan lainnya yang tentunya ada hubungannya dengan Laknas gitu. Yaks, kalau begitu aja mengenai si Toyota Hilux 2020 yang sangat maco ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.